Halo teman kece, kembali lagi bersama Kak Bella. Kali ini kita akan mempelajari apa saja sih peluang-peluang karir di industri digital. Mengingat industri digital sekarang berkembang sangat pesat dengan adanya gawai, dengan adanya jet-jet, dan juga adanya internet. Maka dari itu, kita harus pelajari dulu apa saja karir-karir dalam industri digital. Namun sebelum itu, kita bahas dulu apa sih industri digital itu? Industri digital adalah industri kreatif yang menggabungkan kreativitas dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses menciptakan suatu produk. Jadi, kata kuncinya di sini adalah pemanfaatan teknologi. Nah, apa saja peluang karirnya? Yang pertama adalah bisnis e-commerce. Nah, bisnis ini memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet. Sekarang ini orang bisa membeli barang dengan mudah melalui klik di HP saja atau mungkin klik melalui komputer. Nah, itu bisa menjadi peluang bisnis yang bagus bagi kalian jika ingin memulai sebuah bisnis. Jadi, mulailah bisnis kalian di e-commerce untuk memanfaatkan peluang digital ini. Yang kedua adalah digital marketing. Nah, ini juga adalah peluang karir yang menarik. Digital marketing ini adalah kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Jadi kata kuncinya adalah pemasaran. Jadi digital marketing ini kalau sebelumnya hanya pemasaran lewat mulut ke mulut atau mungkin pemasaran lewat dunia nyata, sekarang pemasarannya melalui digital marketing. Jadi melalui social media atau mungkin melalui SEO atau Search Engine Optimization untuk membuat terkenal bisnis kalian. Selanjutnya adalah programmer. Nah, programmer adalah orang yang membuat program komputer baik software maupun hardware. Karena sekarang komputer mulai banyak diminati, baik itu komputer atau handphone, dan maka programmer ini sangat dibutuhkan. Selanjutnya adalah tutor online. Nah, seperti Gabela ini. Nah, tutor online ini adalah guru atau pengajar yang menjadi salah satu pilihan karir yang tepat untuk tutor online ini. Karena mungkin dari sekian banyak orang, apalagi setelah COVID ini, orang-orang lebih memilih untuk belajar lewat online. Nah, ketika kalian sudah lulus kuliah nih, sudah dapat mengajar, kalian bisa menjadi tutor online. Selanjutnya ada penerjemah. Penerjemah adalah seseorang yang mampu menguasai beberapa bahasa asing untuk mengubahnya dari satu bahasa ke bahasa lain, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, penerjemah ini sekarang bisa lewat digital. Jadi ketika kalian menjadi penerjemah, kalian tidak perlu datang ke kantor. Kalian hanya perlu gawai atau alat-alat elektronik yang digunakan untuk mengirimkan terjemahan kalian kepada perusahaan atau mungkin ke kalian ingin menerjemahkan tulisan-tulisan kalian sendiri yang akan kalian bagikan di internet. Ini adalah sebuah peluang karir yang bagus juga. Selanjutnya ada blogger. Nah, blogger itu apa sih, Kak? Blogger adalah individu yang suka berbagi bagian dari kehidupannya dengan menulis sebuah tulisan yang kemudian diposting di internet. Nah, tulisan-tulisan ini juga dapat menghasilkan uang loh, teman kece. Jadi, apabila blog kalian kemudian ada iklannya nih, nah maka kalian akan mendapatkan uang dari situ juga. Jadi ini adalah peluang karir yang tepat juga. Selanjutnya adalah konsultan. Nah, konsultan adalah suatu pekerjaan yang menyediakan jasa konsultasi pada bidang keahlian tertentu seperti konsultan pajak, ada konsultan akuntansi, konsultan pemasaran, dan sebagainya. Selanjutnya ada event planner. Nah, event planner ini adalah tim atau individu yang membuat berbagai hal dalam program dan event berjalan sesuai rencana. Kalian bisa menjadi event planner ini. Jadi kalian menjadwalkan sebuah acara, misalnya webinar. Kalian bisa menjadwalkan sebuah webinar, kalian menghubungi narasumber, kemudian kalian membuat topik-topik dari webinar tersebut. Nah, itu adalah tugas dari event planner. Selanjutnya ada social media specialist.
Posisi yang fokus pada menciptakan konten digital yang kreatif dan menarik untuk berbagai platform media sosial perusahaan tertentu. Jadi, biasanya sekarang saat ini setiap perusahaan sudah punya sosial media sendiri. Karena semua orang sudah menggunakan sosial media, sehingga pemasaran akan lebih mudah dan lebih cepat dengan sosial media. Maka dari itu, pekerjaan ini juga sangat penting karena untuk membuat bisnis atau sebuah perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya ada SEO Specialist. Nah, atau Search Engine Optimization Specialist. Profesi yang berputar di bidang optimasi mesin pencarian atau search engine dalam rangka memaksimalkan pemasaran perusahaan. Jadi misalnya ketika kalian mengklik di Google nih misalnya sebuah nama perusahaan, jadi keluar yang paling atas. Nah, itu adalah tugas dari SEO agar kata kunci itu bisa dengan mudah dicari oleh masyarakat atau dicari oleh konsumen. Selanjutnya ada content creator. Nah, content creator nih sekarang sudah sangat marak, sudah booming. Karena content creator ini adalah orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Content creator ini biasanya terhubung dengan sosial media yang dilihat oleh masyarakat. Selanjutnya ada data analis. Nah, data analis ini adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan riset data dengan menggunakan tools tertentu. Jadi, misalnya ada data-data dari sebuah perusahaan. Dan yang membaca dan menganalisis data tersebut adalah data analis. Ini juga adalah salah satu bidang pekerjaan yang diminati oleh banyak orang dan dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada game creator. Kerjaan merancang sebuah konsep dari video games atau permainan. Sekarang baik anak-anak dari usia anak kecil, remaja, orang tua maupun orang dewasa pun juga menyukai game. Oleh dari itu, game kreator ini sangat penting untuk menciptakan games-games atau ide-ide permainan yang edukatif, permainan yang menyenangkan, dan diminati oleh semua kalangan. Selanjutnya ada web developer. Nah, programmer yang bertugas membuat dan mengembangkan website atau World Wide Web. Kalian tentu tidak asing dengan website. Ketika kalian mencari sesuatu atau kalian sedang melihat-lihat di internet, berselancar di internet, kalian tentunya membuka sebuah website. Nah, web developer ini bertugas untuk mengembangkan website tersebut. Misalnya di kejarcita.id, ada juga web developernya untuk mengembangkan website dari Kejar Cita sehingga websitenya ini menarik dan mudah diakses oleh semua kalangan. Selanjutnya ada graphic designer. Nah, graphic designer adalah bidang pekerjaan yang bertugas membuat ilustrasi, fotografi, ataupun grafis motion. Bagi kalian nih yang suka gambar, yang suka utak-atik edit gambar, foto, atau video, nah, nih, kalian cocok untuk menjadi graphic designer. Selanjutnya ada video editor. Video editor ini adalah profesi yang memiliki tugas untuk mengumpulkan serta mengolah materi video dari berbagai macam sumber menjadi satu kesatuan. Sekarang nih orang sudah mudah menonton YouTube, sudah mudah menonton video-video yang di-share di sosial media. Nah, itu adalah tugas dari video editor agar video yang awalnya hanya berupa potongan-potongan atau hanya berupa gambar-gambar diedit menjadi lebih menarik dan masyarakat menjadi terhibur. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari Kak Bella mengenai peluang karir di industri digital. Kira-kira mana yang menjadi favoritmu? Yuk, jangan lupa untuk terus belajar sehingga cita-citamu dapat tercapai. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa.